is real. Oh, I could stand by you, even on your darkest days. You know that I will never change. Oh, I will love you the same. Oh, I will keep you safe for all my life. And you will have my heart for all the time. Even on your darkest days, you know that I will never change. Oh, I will love you the same. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi bagaimana kabarnya hari ini? Sehat semuanya? Oke, tadi kakak ada tanya beberapa, ada yang sudah sarapan, ada yang belum. Tapi ada tenang aja ya, karena habis ini kita ada hadiahnya berupa makanan dan lain-lain. Jadi tetap semangat belajarnya hari ini, oke? Oke, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu. Bapak minta salah satu dari kalian untuk memimpin doanya. Ada yang mau siapa? Silakan angkat tangan. Oke, boleh. Siapa namanya? Oke, siapa? Ilham. Oke, tepuk tangan untuk Ilham. Ilman. Tepuk tangan untuk Ilman. Oke. Biasanya doanya pakai apa? Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Apalagi ada lagi. Oke, terima kasih kepada Ilman. Tepuk tangan kepada Ilman. Oke, pertama-tama Bapak mau absen dulu kehadiran kalian ya. Sekalian kita berkenalan satu sama lain, oke? Dimulai dari yang pertama itu, kalau misalkan Bapak sebut namanya, katakan hadir sama angkat tangannya ya. Jadi kalau kakak tahu namanya supaya tahu. Pertama ada Vivian Liwijaya. Oke. Kakak sudah kenal siapa aja nama Bu Hantian. Kemudian kakak akan mengenalkan nama Bapak. Nama kakak atau Bapak di sinilah. Nama kakak atau Bapak di sini namanya Bapak Muhammad Ihsan. Jadi bisa aja panggil Kakak Ihsan atau Bapak Ihsan, oke? Paham? Oke. Sebelum kita mulai pelajaran, Bapak ingin mengajak kalian semua untuk menyanyikan lagu Garuda Pancasila dahulu. Kenapa? Karena kalau misalkan kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila, itu tandanya kita cinta tanah air kita. Tanah air kita negaranya negara apa? Ya, negara Indonesia. Nah, agar kita lebih cinta terhadap negara kita, mari kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila bersama-sama. Ada yang sudah hafal semuanya? Angkat tangan. Kurang hafal. Oke, ada Bapak. Ada aja tulisannya, jadi bisa aja mengikuti. Oke? Santai. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara aku. Ayo maju, ayo maju, ayo maju. Oke, terima kasih sudah menyanyikan lagu Garuda Pancasila bersama Bapak. Pembelajaran kita hari ini dan juga aturan pembelajaran di kelas Bapak, oke? Tujuan kita belajar hari ini adalah kita akan belajar tentang struktur lapisan bumi. Ada yang tahu aja lapisan bumi itu apa aja? Ya. Oke, pintar. Gaib pintar. Siapa itu namanya? Ya, Fawas pintar juga. Ini sama Vivian pintar juga. Tepuk tangan untuk mereka bertiga. Oke, jadi tujuan kita belajar lapisan bumi hari ini adalah agar kita lebih mengetahui bumi kita itu seperti apa. Bumi kita itu kan bulat, kemudian ada isinya, ada lapisannya. Ibaratnya kayak telur. Ada yang pernah lihat telur? Nah, telur itu kan ada cangkang, ada putih telur, ada kuning telur. Nah, bumi itu seperti itu juga. Dia ada lapisan-lapisannya. Nah, selain kita belajar tentang lapisan bumi, kita juga akan belajar tentang atmosfer. Atmosfer itu adalah lapisan bumi bagian atas seperti langit-langit gitu. Nah, setelah kalian lihat video tadi, apa-apa aja tuh bencana alam yang ada di situ? Tsunami, ya ada apa lagi? Apa?
Satu-satu. Coba di bagian sini dulu apa aja. Ya, tanah longsor apa lagi? Dari sini. Tsunami tadi sudah, tanah longsor, tsunami apa lagi? Ya. Apa? Ya, rumah roboh itu gara-gara apa tadi? Itu yang angin ini apa? Apa namanya? Angin topan. Ya, 3. Sini apa lagi tadi? Tsunami, tadi tanah longsor, gempa bumi ya 4. Satunya lagi adalah banjir. Jadi ada 5 tadi. Nah, hari ini kita akan belajar masalah-masalah itu. Kalau misalkan kita tidak mengetahui lapisan bumi dan juga struktur bumi, kita tidak tahu cara menjaga bumi yang baik dan benar, maka akan jadi seperti itu tadi. Ada tanah longsor, tsunami, dan lain-lain. Nah, di sini Bapak punya PPT atau materi yang akan Bapak sampaikan kepada kalian. Oh ya, sebelum kakak mulai, di sini Bapak punya peraturan kalau misalkan ada yang ribut pas Bapak jelaskan ataupun ada yang bercanda-canda, kalau misalkan Bapak jelaskan, nanti ada hukumannya, yaitu hukumannya kita ke depan lalu bernyanyi, gitu. Paham? Jadi harapannya pas Bapak menjelaskan nanti kalian tenang dan jangan ribut. Paham? Oke, makasih. Sebelum kita mulai, Bapak punya ice breaking nih supaya kita lebih semangat lagi. Yang ice breaking-nya itu adalah tepuk semangat. Sudah tahu tepuk semangat itu seperti apa? Sudah tahu. Coba 1, 2, 3. Tepuk semangat. 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 Oke. Karena semua sudah semangat, maka Bapak akan menjelaskan bagian mengenal struktur lapisan bumi. Nah, struktur lapisan bumi itu sebenarnya ada 4. Jadi mantel itu digabung aja. Jadi yang pertama itu ada kerak bumi. Kerak bumi itu adalah bagian terluar dari bumi. Kerak bumi itu adalah di mana kita tinggal sekarang. Jadi kerak bumi itu kita bisa sekolah, bisa tidur, bisa membangun rumah. Jadi ibaratnya semua ini adalah kerak bumi. Nah, kalau misalkan mantel, baik itu mantel atas atau bawah, itu merupakan lapisan di bawah bumi yang lebih dalam. Dia tuh lebih tebal dan juga berisi batuan-batuan panas. Kalau misalkan pian pernah main Minecraft, Nah, kalau main Minecraft itu biasanya kan kita nambang ke bawah. Nah, kalau misal kita lagi di blok paling atas kan namanya rumputan tuh. Nah, kita itu sedang berada di kerak. Kalau misalkan kita masuk ke cave atau gua, itu kita masuknya ke mantel. Di mantel itu kan biasanya atau di gua-gua tuh ada lava. Nah, lava itu kan panas. Nah, lava itu biasanya terletak di mantel, di bagian mantel ini, baik itu mantel atas atau mantel bawah. Nah, itu juga biasanya gunung berapi. Tahu gunung berapi yang berapi-api itu? Nah, sumbernya itu ada di bagian mantel. Ya, jadi kerak tadi tempat tinggal kita. Kemudian mantel itu bagian keduanya, yaitu yang lebih dalam tadi. Ciri khasnya adalah adanya batuan-batuan panas yang bisa mencair seperti lava. Kemudian ada inti luar. Inti luar adalah bagian lebih dalam lagi dari lapisan bumi, isinya tuh lava semua. Jadi kayak lautan tapi lava bertahan. Yang akan kayak apa? Kalau misalkan lava tuh kan panas. Kalau kita sentuh kayak wah melepuh gitu. Ya, gitu. Nah, kemudian ada inti dalam. Inti dalam ini adalah kayak kalau di Minecraft itu namanya ada obsidian. Obsidian tuh adalah kayak blok paling kuat, paling keras. Jadi kita susah menghancurkannya. Jadi begitu. Jadi kesimpulannya tadi apa? Kerak itu tempat kita apa? Tempat kita tinggal. Mantel itu bagian kedua yang dimana itu ada batuan keras dan bisa mencair. Gitu. Kemudian yang ketiga ada inti luar. Inti luar tadi isinya apa tadi? Lava semua. Ya. Inti dalam adalah bagian dasar di lava tadi yang keras banget. Sudah paham ingin sini? Oke. Kemudian ada yang namanya itu kerak bumi, sama seperti tadi, cuma sini kakak akan menjelaskan lebih dalam lagi. Jadi kerak bumi itu merupakan lapisan terluar dari bumi yang menjadi 2 kategori. Ada kerak samudra dan kerak benua. Kerak samudra mempunyai ketebalan sekitar 5-10 km, sedangkan kerak benua mempunyai ketebalan sekitar 20-70 km. Penyusun kerak samudra yang utama adalah batuan basalt, sedangkan batuan penyusun kerak benua yang utama adalah granit yang tidak sepadat batuan basalt. Kalau misalkan kita ibaratkan lapisan bumi itu seperti telur tadi. Kalau misalkan kerak bumi itu masuknya masih cangkang, jadi masih di luar, ada masuk ke dalam. Nah, kalau misalkan mantel itu sudah masuk ke dalam telur tadi. Kalau misalkan kita ibaratkan dengan telur, masuknya kemana? Putih telur atau kuning telur? Putih, ya, masih di luar, masih belum dalam benar. Nah, jadi mantel itu adalah selubung bumi atau yang biasa disebut
Oke, jadi mantel bumi itu adalah selubung bumi atau yang biasa disebut mantel bumi ini merupakan lapisan yang menyelubung inti bumi dan merupakan bagian terbesar dari bagian bumi sekitar 83,2% dari volume dan 67,8% dari keseluruhan massa bumi. Jadi antara kerap, antara mantel, antara inti luar dan inti dalam, itu yang paling tebal adalah mantel. Itulah kenapa kalau misalkan kita mau nambang, misalnya di Minecraft, kita perlu nambang sampai berapa blok itu, nah sampai ke lava banyak banget itu. Nah, sampai ke obsidian itu kan banyak tuh, berapa blok, 12 kah? Nah, pokoknya luas banget mantel itu. Kemudian ada inti bumi. Seperti yang kakak jelaskan tadi, inti bumi itu ada dua. Ada bagian luar, ada bagian dalam. Bagian luar tadi isinya adalah lautan lava. Inti dalam tadi adalah isinya batu-batu keras yang dimana itu sangat panas, lebih panas daripada lava itu sendiri. Lapisan inti luar ini berada di kedalaman 2885 hingga 5144 km dan punya suhu yang sangat panas, yaitu mencapai 3700 derajat Celcius. Adapun inti dalam memiliki radius 1220 km atau sekitar 3/4 dari ukuran bulan. Bagian ini adalah lapisan yang paling panas karena suhunya bisa mencapai 4300 hingga 5400 derajat Celcius yang hampir sama dengan matahari. Nah, karena kita sudah belajar tentang lapisan bumi sampai ke dalam-dalam, sekarang kita akan membahas lapisan yang lain, yaitu lapisan bagian atmosfer. Ada yang tahu atmosfer itu apa? Ya, pelindung bumi yang menyelimuti bumi. Isinya kayak angin, kayak lapisan ozon gitu. Nah, di sini kakak akan menjelaskan ini sekarang. Nah, atmosfer adalah lapisan udara yang melapisi si bumi dengan komposisi udara terbanyak pada nitrogen 79%, oksigen 20%, kemudian ada argon dan komponen kecil lainnya. Nah, atmosfer itu terbagi 5, ada troposfer, ada stratosfer, mesosfer, termosfer, dan eksosfer. Ada yang pernah kenal ini 5 ini? Sudah pernah belajar? Belum. Oke, jadi sini kakak akan jelaskan lebih dalam. Kemudian, pertama ada lapisan troposfer. Ketinggiannya sekitar mencapai 12 km dari permukaan bumi, tempat berbagai fenomena cuaca di permukaan bumi, diantaranya hujan, badai, dan lainnya. Jadi, kita ini sedang berada di lapisan troposfer, yang dimana kalau misalkan kita lihat, biasanya pas hujan tuh mendung loh. Nah, hujan turun, petir ada, kemudian angin puting beliung. Nah, terjadinya tuh di bagian troposfer, yang paling dekat dengan bumi. Ingat ya, kakak bilang, lapisan troposfer adalah lapisan paling dekat dengan, ya paling dekat. Kalau misalkan nanti mungkin ada soal atau apa, bisa aja Pian menjawab. Kemudian yang kedua lapisannya nih, tadi kan ini troposfer, kemudian ini stratosfer. Lebih tinggi yaitu 12-60 km, tempat yang tenang untuk pesawat. Jadi pesawat itu biasanya tingginya tuh sekitar 12-60 km. Kenapa pesawat kira-kira harus berada di stratosfer? Kalau misalnya terbang itu kenapa? Tahu? Nggak tahu. Oke. Jadi kenapa pesawat itu lebih terbangnya suka di stratosfer daripada troposfer tadi? Karena untuk menghindari cuaca hujan, misalnya kayak petir gitu. Nah, jadi lebih selamat kita terbangnya kalau misalnya di lapisan kedua atau stratosfer. Bayangkan kalau misalkan Pian terbang pesawat cuma di bagian troposfer tadi, bisa-bisa pesawat kita ditembak petir loh, kayak gugur nanti. Kemudian dia juga terhubung dengan lapisan ozon. Lapisan ozon adalah fungsinya untuk melindungi kulit kita dari matahari ke permukaan bumi. Jadi kalau misalkan nih, ada lapisan stratosfer, maka kita akan kena kanker kulit, kita bakal terbakar kulit kita. Karena kita tuh tidak tahan cahaya matahari sepenuhnya. Jadi, berapa persen, misalnya 50% akan ditangkap oleh stratosfer supaya cahaya mataharinya tuh sudah tidak terlalu panas lagi karena kulit kita. Jadi kita bakal lebih tahan. Oh iya, perlu diingat, semakin naik ketinggian, semakin tinggi suhunya, dan juga oksigen makin menipis. Jadi kalau misalkan nih ada yang misalnya hendak punya kekuatan super kayak Superman, ada yang hendak jadi Superman, ada yang hendak sini jadi Superman. Nah misal, Pian nih hendak jadi Superman, Pian hendak terbang tinggi banget. Cuma aja kakak tadi, kalau misalkan kita makin tinggi terbang, oksigennya tuh makin tipis. Jadi walaupun Pian kalau terbang tinggi, nanti napasnya jadi sesak, nggak bisa napas, gitu. Kemudian ada yang namanya lapisan mesosfer, ketinggiannya sekitar 60-80 km. Mampu menghancurkan meteor atau meteorit karena perbedaan suhu dengan termosfer dan lapisan ini. Nah, ini ada di lapisan ketiga. Biasanya kan pernah lihat nggak di film atau di film animasi kartun gitu, meteor yang berapi itu, shoot hendak ke bumi itu. Nah, mungkin ada buan Pian bertanya-tanya kenapa dia nggak sampai ke bumi gitu nah jatuhnya. Nah, kenapa dia nggak sampai? Karena ada lapisan mesosfer. Dia tugasnya menyelamatkan kita dari meteor ini. Sekadar pengetahuan, ada yang tahu dinosaurus?
Nah, dinosaurus itu kenapa dia jadi mati? Karena gara-gara meteor ini. Hah? Pun kenapa yang belum ada? Lapisannya. Lapisannya sudah ada, cuma meteornya tuh pas zaman dinosaurus tuh besar banget. Gede banget. Jadi lapisan mesosfernya ada kewanahan. Nah, jadi kita harus berterima kasih kepada Tuhan kita sama lapisan mesosfer ini juga karena telah menciptakan ini. Kalau bayangkan kalau misalkan ada ini, tiba-tiba meteor jatuh ke sini, tuar, tiba-tiba kita mati kan. Nah, jadi kita harus berterima kasih kepada Tuhan, alhamdulillah, karena ada ini. Kemudian ada lapisan keempat, namanya tuh termosfer. Dia itu ketinggiannya sekitar 80 sampai 400. Ionisasi membentuk aurora yang terjadi di permukaan bumi bagian kutub. Ada yang tahu lah apa itu aurora borealis? Ya, kayak pasti malam gitu. Iya. Ada kayak gitu. Iya, ada awan hijau-hijau gitu. Yang lain ada yang tahu? Iya, coba kakak carikan di Google lah. Kalau misalkan kalian sudah melihat aurora borealis itu salah satu hal yang indah di dunia ini. Iya. Dan itu terjadi di lapisan apa tadi namanya? Aurora. Termosfer. Nah, jadi ini nih, yang kayak ini lah. Nah, itu salah satu hal yang terjadi di lapisan termosfer. Dia itu terjadi karena ada pembiasan cahaya di malam hari. Jadi bakal terjadi pemandangan kayak ini. Kenapa di Indonesia tidak ada kayak ini? Karena di Indonesia tuh merupakan garis khatulistiwa, jadi tidak bisa. Biasanya aurora borealis ini terjadi kalau misalkan langitnya tuh cerah di malam hari dan juga di musim dingin. Sedangkan di Indonesia kan nggak ada musim dingin, cuma ada 2 musim. Apa aja musimnya di Indonesia? Kemarau sama hujan. Iya benar. Oke, kita lanjut yang lapisan paling akhir. Ada yang namanya lapisan paling luar yaitu exosfer. Ketinggiannya sekitar 400 sampai 1000 kilo. Mengandung gas atmosfer yang sangat sedikit, gaya gravitasi yang kecil, mampu merefleksikan cahaya matahari menjadi cahaya zodiak. Nah, di sini biasanya misalnya kita di langit malam tuh melihat ada kan kayak bintang-bintang tuh kelihatan. Nah, itu gara-gara ada lapisan exosfer. Jadi kita bisa melihat bintang. Dan juga di sini biasanya astronotnya hendak ke bulan itu terakhir kali melewati bumi. Jadinya nih kayak bersembukan lawan luar angkasa itu. Jadi gitu. Oke, kemudian setelah atmosfer itu ada yang namanya litosfer. Litosfer itu adalah lapisan kerak bumi yang paling luar dan terdiri atas batuan dengan ketebalan rata-rata 1200 km. Litosfer adalah lapisan kerak bumi yang paling atas dan terdiri dari batuan. Litosfer ada lempeng yang bergerak sehingga dapat menimbulkan pergeseran benua. Jadi ingat aja supaya lebih nyaman dipahami, litosfer itu adalah segala sesuatu hal yang terdiri dari batu dan tanah. Apa-apa aja tuh, biasanya bentang alam yang pernah lihat, Buhan Pian lihat, kayak gunung, apalagi pohon, ya apalagi pohon, ya benar. Danau bukan, danau itu termasuknya nanti hidrosfer yang air-air. Pokoknya yang kayak bentang alam kayak gunung, bukit, lembah, kemudian mungkin apa lagi biasanya? Ya kayak pepohonan tadi itu masuknya kayak litosfer. Nah, kayak danau tadi nanti masuknya hidrosfer. Nah, contohnya itu ada bukit, ada gunung, ada lembah. Biasanya terbagi jadi 2, ada dataran rendah dan dataran tinggi. Kemudian di sini yang terakhir ada hidrosfer. Hidrosfer tadi yang berhubungan dengan air, pokoknya dengan air. Apa-apa aja tuh. Contohnya danau, sungai, danau, air tanah, serta uap air samudera. Iya juga. Kemudian contohnya nih, gambarnya ada sungai, ada danau, ada rawa, ada laut. Ada yang pernah lihat sungai? Ya. Ada yang pernah lihat danau? Ada yang pernah lihat rawa? Nah, jadi kalau misalkan ada yang kada tahu, kada pernah lihat rawa, rawa itu adalah suatu genangan air yang letaknya tuh di dekat pantai. Di dekat pantai, bukan di samping lautannya, di dekat pantai. Kalau laut itu, ya laut, di hingga pantainya, pas ke sananya. Itu laut isinya. Dan biosfer. Biosfer itu adalah semua makhluk hidup yang menghuni bumi. Kayak kita, manusia, siapa lagi? Hewan, satu lagi siapa? Tumbuhan, oke.
Oke, sudah habis. Di sini kakak ada soal, cuma sebelum kita jawab soal, kakak mau ice breaking lagi agar kita lebih semangat lagi. Oke? Oke, jadi ice breakingnya adalah kalau misalkan kakak bilang misalnya hewannya besar atau kecil, bahan pian jawab besar atau kecil juga. Misal nih, kakak bilang gajah, berarti bahan pian bilang kayak nih, besar gitu. Kalau misalkan kakak bilang semut, bahan pian berarti kecil kayak nih. Oke, paham? Oke, coba kakak bilang hewannya, misalnya gajah. Ya. Kemudian misalnya semut. Kucing. Kecil, ya. Ulat. Ya. Ikan paus. Oke. Sekarang coba kita balik ya. Apakah kalian masih fokus atau tidak? Jadi kalau misalkan kakak bilang gajah, kalian bilangnya besar, cuma gayanya terbalik. Jadi besar gitu. Kalau misalnya kakak bilang semut, kalian bilangnya kecil gitu. Oke, paham? Oke, coba kakak coba ayam. Oke, kemudian ulat. Ikan paus. Oke, gajah. Oke, tepuk tangan. Tapi nanti kalau kayak video CCTV juga saya kayak Oke, yang dari sini lagi Pak biasanya yang lagi. Anu follow dulu iki PSD. Iya, kira follow. Bukan mimnya bukan ya. Cek dulu. Kalau dulu lagi selesai. Ini latihan banyak latihan kalau dulu pernah jadi guru. iya bu latihannya aktif pak. Jadi di sini kakak bagi jadi 3 kelompok ya. Misal ini kelompok 1, kelompok 2, sini kelompok 3. Oke? Paham? Oke. Oke, sebelum menjawabnya, perhatikan baik-baik. Di sini kakak akan menjelaskan bagaimana cara mengisi LKPD atau soal yang akan kalian jawab nantinya. Di sini kasih nama kelompoknya, misal kelompok 1, tulis di sini kelompok 1. Kemudian sini kelasnya, kelas berapa pian tadi? Kelas 4, berapa? Kelas 4A. Nah, isi yang dulu itu tuh, yang di awal tadi. Nanti kita lanjut lagi. Nah, untuk media yang kakak bagi ini, sama seperti kakak jelaskan tadi, supaya pian lebih paham, ini kan ada kerak bumi bagian luar panahnya. Inti luar ada di bagian luar, inti dalam ada di bagian dalam, mantel bumi ada di bagian setelah kerak. Jadi kalau misalkan pian kesusahan menjawab soal tadi, mungkin pian bisa melihat di media sini. Oke, paham? Nah. Terus dia dulu nama kelompoknya. Sini. Tunggu dulu lah, tunggu yang lain dulu. Gimana bisa? Ini kelompok 1, itu kelompok 2, itu kelompok 3. Tulis ya dulu. Put. Oke, kelompok 1 aja. Jadi berkaitan sama. Ada apa belum? Langsung aja. Tulis nama kelompok aja. Ini kelompok 3, tulis kelompok 3. Ya. Oh, ini gak ada dulu. Ini salah tadi. Fokus ini aja ya. Nih, lihat aja nih. Yang kakak jelaskan tadi. Oke, sekarang saya pinjam dulu ya. Nah, tadi kan kakak ada melihatkan kayak video tentang bencana alam. Ada 5 bencana alamnya. Ada tsunami, ada tanah longsor, ada banjir, ada gempa bumi. Satu lagi ada apa tadi? Tornado. Ya. Nah, di sini kalian disuruh untuk mencentang bencana alam apa yang ingin kalian analisis. Jadi tadi ada tanah longsor, ada banjir, atau pian mau yang lain bisa tulis sendiri di sini. Kemudian dicentang, gitu. Kemudian belum, jangan jauhi dulu lah. Kemudian nih ciri-cirinya peristiwanya yang terlihat apa? Misal kayak gempa bumi.
rumah roboh misalnya atau bumi bergetar gitu, tulis itu nanti sini ya. Kemudian dampak fenomena tersebut apa misalnya? Misalnya banjir, dampaknya adalah air memasuki rumah kita misalnya, atau banjir itu bisa membuat penyakit, memberikan penyakit yang banyak misalnya. Kemudian lapisan apa yang terpengaruh pas kita milih bencana alam tadi? Misalkan kayak banjir, banjir itu terjadi di mana kira-kira? Di kerak, ya di kerak. Karena banjir itu tempat tinggal kita, dia di bagian situ terjadinya. Kemudian tulis alasannya kenapa jadi memilih itu. Sampai situ aja kan dulu. Nanti kalau misalkan waktunya masih ada kita lanjut. Nah. Oke, dari kelompok 3 kira-kira mau ngambil bencana alam apa nih? Oke, tornado bagus. Kalau dari kelompok 2 mau bencana alam apa nih? Gempa bumi, oke bagus. Kalau dari kelompok 1 mau apa? nanti habis ini. Nanti ada makanan loh. Tsunami, oke sama. Sekarang tulis kayak kakak tadi. Sambat. Ciri-cirinya apa? Apa ini? Oh, gempa bumi. Oke, bagus. Dampaknya apa biasanya kalau gempa bumi itu? Apa? Misal rumah hancur atau tanah terbelah, biasanya tuh gempa bumi kan tuh. Nah, tulis. Nanti kita presentasikan biar teman-teman tahu apa yang kalian tulis. Apa? Jadi tanya. Nanti kita habis nih. Gimana? Aman? Tsunami. Ayo, ciri-cirinya apa? Tadi kan dampaknya gempa tuh rumah bergetar, tanah terbelah. Nah, tulis tanah terbelah. Habis itu apa lagi? Ya, tanah retak. Bisa tuh ditulis. Kayaknya kita gawinya cuma sampai ini aja ya. Jangan sampai di sini karena waktunya kayaknya nggak cukup. Jadi gawinya cuma sampai ini aja. Nah, sampai sini aja semuanya gawinya. Kardus atau banyak ya? Ya, sudah selesai. Kon? Nah, ini sebenarnya kakak tadi mau kayak ciri-ciri tadi. Jadi pas kakak jelasakan bantian nulis di sini. Cuma kayaknya kada cukup jadi ini aja gitu. Itu kan terjadi karena kita buang sampah sembarangan. Nah, solusinya adalah kita tidak boleh buang sampah sembarangan. Selain itu juga banjir itu kan diakibatkan karena hutan ditebang, tidak ada yang bisa menyerap air. Nah, itu yang mengolah banjir. Nah, kita tulis di situ. Nah, jadi kelompok 3 tadi membahas tentang apa? Gempa bumi. Nah, kakak minta satu perwakilan dari kelompok 3 untuk maju nanti presentasikan. Ini, oke, tunggu dulu ya. Gak apa-apa baca aja nanti ya. Oke, perhatian teman-teman, di sini teman kalian yang namanya Hairuna akan mempresentasikan tentang apa yang baru saja dia jawab. Untuk bencana alamnya sendiri yang ia pilih adalah gempa bumi. Di sini Hairuna, sini. Jadi semua bisa melihat. Oke, sini gantian ya, kamu situ dulu. Ya. Nah, bisa dijelaskan apa itu fenomena yang diangkat? Gempa bumi, ya. Yang diangkat adalah gempa bumi. Ciri-cirinya adalah? Ya, ciri-ciri gempa bumi kata Hairuna adalah tanah bergerak dan bergetar-getar. Apakah benar? Setuju semuanya? Setuju. Ya, benar. Kemudian dampaknya apa? Ya, dan dampaknya kata Hairuna, gempa bumi itu tanahnya hancur, terbelah, sama rumah roboh. Setuju semuanya? Setuju. Ya. Kemudian lapisan bumi yang terpengaruh itu apa? Iya, kerak bumi, karena gempa bumi itu hanya terjadi di bagian kerak, gitu. Kemudian terakhir solusinya dalam menghadapi gempa bumi adalah apa? Oke, kata Hayuna solusinya adalah kita harus sembunyi, kemudian kasih tahu kalau tanah itu akan bergetar nantinya. Jadi kayak sinyal dulu terlebih dahulu tuh. Nah, kan biasanya tuh ada sinyal siaga, waspada, lalu awas. Nah, kalau misalkan biasanya ada sinyal siaga, kita harus pergi ke tempat lain karena siapa tahu gempa bumi itu bakal ada langsung di situ.
Oke, bagus. Terima kasih kepada Heuna. Tepuk tangan kepada Heuna yang telah memperselesaikan kelompok 3. Kamu di banjir nantinya. Oke, terima kasih kepada Dika dan berikan tepuk tangan kepada Dika. Oke, di sini Bapak akan menambahkan sedikit berdasarkan apa yang telah kalian jelaskan. Yang tadi kan ada 5 bencana alam. Pertama ada tanah longsor. Oke, dari situ apakah sudah paham? Oke, jadi kakak tarik kesimpulan. Berdasarkan PPT tadi, kita ketahui lapisan bumi itu ada berapa? Ada 4 atau 5 sama aja. Nah, apa-apa aja? 1, kerak bumi. 2, mantel. 3, inti luar. 4, oke. Kalau susunan bumi dari atas ada apa-apa aja? Atmosfer. Kemudian, oke. Jadi yang terakhir, Bapak akan memberikan tes evaluasi kepada kalian. Nah, kakak mau ice breaking lagi nih agar kita lebih semangat. Ice breaking lagi yaitu kakak mau ngetes fokus kalian lagi. Kalau misalkan kakak bilang tepuk pagi 1 kali tepuknya. Kalau tepuk siang 2 kali. Tepuk sore 3 kali. Tepuk malam tidak ada. Oke. Terakhir kali nih sebelum kita menutup pembelajaran, Bapak mau jelaskan lagi. Coba kita ulang. Tadi kan ada yang namanya kerak bumi. Kerak bumi itu tempat apa? Tempat kita tinggal, ya benar. Kemudian ada mantel. Mantel itu tempat apa? Tempat kita biasanya menambang kalau di Minecraft itu tadi. Ya, nambang. Bisa kayak besi, kemudian kayak batu bara, ya ada di situ, di mantel. Sama ada juga bagian lapa-lapa sedikit. Kemudian kalau inti luar tadi apa? Ya, tempat lapa semuanya, lautan lapa. Kemudian inti dalam, yaitu tempatnya paling keras. Ya, benar. Oke, Bapak ucapkan terima kasih kepada kalian semua yang sudah hadir di kelas Bapak dan semangat semuanya. Coba kita tepuk tangan untuk semuanya. Oke, sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada hari ini, Bapak sama seperti tadi minta 1 orang untuk menutup pembelajaran dengan doa. Boleh, silakan Pak Was. Pak Was kayaknya sudah kedinginan dari tadi, kasihan. Oke, silakan duduk. Terima kasih kepada Pak Was yang telah memimpin acara doa kita terakhir. Tepuk tangan untuk Pak Was. Oke, sebelum kakak akhiri, kakak mau bilang inti dari pembelajaran kita hari ini adalah agar kita lebih mengenal bumi dan tahu bagaimana cara menjaga bumi itu agar lebih utuh. Nah, sebelum kakak bubarkan, duduk paling rapi dulu. Siapa yang paling rapi itu yang duluan keluar, ya. Tapi kakak bilang, misalnya kelompok 1 langsung aja baris, habis itu salaman di sini, oke? Gitu. Oke, jadi kakak lihat dulu siapa yang paling rapi di sini. Kelompok sana dulu. Tunggu dulu situ ya, tunggu dulu, jangan keluar dulu, tunggu kawannya dulu. Silakan lah, ikuti kakaknya Gen kalau sudah. Kemudian kelompok itu 2. Sabar ya, sabar ya. Oke, silakan kelompok 1. Ya, rombongan ya, jangan sendiri-sendiri nanti. Sama-sama tuh keluarnya, jangan sendiri-sendiri. Ikuti kakaknya ya yang di luar tuh.